Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya dengan pembawanya bernama Sandro Kevin dengan NIM 2005040028 dalam matkul hukum acara perdata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyitaan. Mari kita mulai. Pengertian penyitaan. Sita atau baselike adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas nama bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diambil untuk menjamin agar tuntunan penggugat, kewenangan penggugat tidak menjadi hampa. Dan menurut para ahli, pengertian penyiksaan menurut Retno, Wulan Sunianto, dan Iskandar Orip Pakartowinata untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara langsung terlebih dahulu disita, atau dengan perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan ataupun dipindahkan tangan kepada orang lain. Selanjutnya, menurut para ahli yang kedua, pengertian penyitaan menurut M. Yahya Harahap, penyitaan berasal dari terminologi beslak atau dari bahasa Belanda, dan istilah Indonesianya beslak, tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah A. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan, atau to take into the custody of the property of a defendant. Yang kedua, B, tindakan paksa penjagaan atau custody itu dilakukan secara resmi atau official berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Masuk ke sifat penyitaan. Yang A, penyitaan dapat bersifat permanen apabila penyitaan kemudian hari dilanjutkan dengan amar putusan menyatakan sita yang telah diletakkan sah dan berharga dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atau apabila penyitaan dilanjutkan kemudian dengan penjualan lelang untuk melunasi pembayaran hutang tergugat pada penggugat. Yang B, penyitaan dapat bersifat temporer atau sementara. Apabila penyitaan di kemudian hari dilanjutkan dengan amar putusan, hakim memerintah pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti ini terjadi berdasarkan surat penetapan majelis hakim pada saat proses persidangan mulai berlangsung dan bisa dilaksanakan juga oleh majelis hakim pada saat menjatuhkan putusan ketika gugatan ditolak. Selanjutnya, hakikat penyitaan. Ada A, sita hanya sebagai jaminan hakikat dilaksanakan penyitaan semata-mata untuk menjamin gugatan penggugat agar tidak hampa atau yang disebut dengan ilusoir. Yang B, benda sitaan tetap dikuasai tergugat walaupun benda milik tergugat telah diletakkan oleh jurusita atas perintah ketua pengadilan atau majelis hakim. Barang tersebut masih tetap berada di tangan tergugat sampai dengan pelaksanaan putusan eksekusi. Hal ini sesuai dengan pasal 197 ayat 9 HIR atau pasal 212 RBG, maksud pasal 197 ayat 9 HIR atau pasal 21R sebagai berikut, yaitu memberikan kewenangan jurusita untuk menyerahkan penjagaan, penguasaan, dan pengusahaan barang yang disita di tangan tersita atau di bawah penjagaan pengadilan. Selanjutnya, tujuan penyitaan. Tujuan penyitaan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta benda yang telah disita kepada pihak ketiga, agar benda sitaan tersebut tetap untuk selama proses pemeriksaan perkara, berlangsung sampai perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan adanya perintah atau penyitaan ini, atas tergugat, atas harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhannya keberadaan barang yang disita, misalnya, dalam contoh gugatan perkara, harta bersama dalam perkara warisan, pada bagian penyitaan biasanya dimohonkan kepada hakim agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang disengketakan. Selanjutnya digariskan akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 200 HIR atau 215 RBG, yaitu yang A, demi hukum melarang tergugat untuk menjual memindahkan barang sitaan kepada siapapun. Yang B, pelanggaran atas itu menimbulkan dua sisi akibat hukum. Yang pertama, akibat hukum dari segi perdata, jika terjadi transaksi jual beli terhadap barang sitaan yang diletakkan sita, maka batal demi hukum. Yang kedua, akibat hukum dari segi pidana, jika terjadi transaksi tergugat menjual barang yang telah diletakkan sita, maka tergugat telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun sesuai dengan pasal 31 KUHP.
Nah, ini bentuk-bentuk penyitaan. Yang pertama ini ada penyitaan berdasarkan jenis-jenisnya. Penyitaan menurutkan jenis ada dua macam, yaitu penyitaan terhadap barang milik sendiri. Penyitaan terhadap barang milik sendiri memiliki penggugat yang dikuasai oleh orang lain atau tergugat. Penyitaan ini bertujuan untuk pencerahan barang yang disita kepada penggugat apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Sila jaminan terhadap barang milik sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama sita revindikasi atau revindikatoir. Dalam pasal 260 RBG, menurut pasal 197 ayat 2 KUH Perdata disebutkan bahwa hanyalah pemilik benda yang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain yang dapat mengajukan sita revindikasi. Tuntutan sita revindikasi ini dapat dikabulkan langsung terhadap orang-orang yang menguasai barang sengketa tanpa meminta pembatalan. Terlebih dahulu, jual beli barang yang dilakukan oleh orang tersebut dengan pihak lain. Dan ciri-ciri terbentuknya sita revindikasi yaitu benda yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai atau berada di tangan tergugat secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum. Serta ciri khas lainnya pada bentuk sita revindikasi hanya terbatas pada benda bergerak saja, sehingga tidak mungkin diajukannya dikabulkannya terhadap benda yang tidak bergerak walaupun dalilnya gugatan berdasarkan hak milik. Menurut pasal 505 KUH Perdata, barang bergerak ini dapat dibagi atas menjadi benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Sita reivindikasinya hanya dapat dimohonkan sita berdasarkan hak dan milik dan dasar alasan sengketa hak milik itu terbatas. Yang pada A. Benda yang dikuasai oleh tergugat dengan jalan melawan hukum atau dicuri atau digelapkan. Yang B. Benda yang dikuasai tergugat dengan cara tidak sah seperti yang dari penadahan atau berhasil penipuan pada hakim secara langsung memerintahkan tergugat menyerahkan langsung kepada penggugat, sehingga penjagaan dan penguasaan berpindah. Setelah itu masuk yang kedua, sita marital atau marital baselike. Dalam pasal 823 RV sita, marital dapat dimohonkan oleh seorang istri kepada pengadilan dalam perkara penceraian. Tujuannya agar pihak suami tidak memindahtangankan barang tersebut sesuai pasal 190 KUH Perdata. Sita marital tidak diatur dalam RBG atau HIR, tetapi diatur dalam pasal 823 RP. Sita ini hanya dapat diajukan terhadap harta bersama dalam perkawinan supaya harta tersebut tetap utuh sampai perkara tersebut mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai pelaksanaan eksekusi. Sita marital hanya dapat diajukan berhubungan dengan adanya perkara perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975. Pihak istri mau suami berhak mengajukan permohonan sita terhadap harta bersama dalam perkawinan selama proses pemeriksaan. Perkara perceraian berlangsung bahkan dalam pasal 95 KHI, pihak suami atau istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sekalipun tanpa disertai dengan gugat perceraian. Menurut pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membedakan antara harta bersama yang menjadikan hak bersama suami istri dan harta yang pribadi atau bawaan yang akan menjadi hak penuh secara perseorangan bagi suami atau istri. Sita marital tidak meliputi harta bawaan atau harta pribadi suami atau istri. Yang B, penyitaan terhadap barang milik tergugat atau debitur. Menurut Sudikno Mertokusumo, sita konversitori ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan untuk menjaminnya dapat dilaksanakannya putusan perdata. Penyitaan dapat menjagakan barang agar tidak dialihkan atau tidak dijual. Menurut Profesor Subekti ini, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, beliau tugas mengalihkan istilah konservatori beslak menjadi istilah yang bernama sita jaminan. Penegasan Profesor Subekti ini juga disebut dengan SEMA nomor 5 tahun 1975 tanggal 1 Desember tahun 1975 yang telah mengalilkan bahasa konfesori beslak menjadi sita jaminan. Sita jaminan diatur dalam pasal 216 R BG, sita jaminan dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, baik terhadap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang disebut dengan lichamejik on lichamejik. Tentang benda berwujud tentunya dapat kita temukan dengan mudah. Sedangkan benda yang tidak berwujud, misalnya macam-macam hal tersebut seperti hak gadai, hak merek, dan lainnya. Yang dapat disita berdasarkan sita jaminan, yang pertama, itu sita jaminan atas barang-barang yang bergerak milik debitur. Setelah itu yang kedua, sita jaminan atas barang-barang yang tetap milik debitur. Yang ketiga, sita jaminan atas barang-barang yang bergerak milik debitur
yang ada pada pihak ketiga. Yang keempat, sita jaminan atau kreditur. Yang kelima adalah sita gadai atau panen beslah. Yang keenam adalah sita atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal Indonesia atau orang yang penduduk Indonesia. Yang ketujuh, sita jaminan terhadap pesawat terbang. Yang kedelapan, sita jaminan terhadap milik negara atau ditambah. Yang kesembilan adalah sita jaminan atas kapal, menurut Yahya Yaharab. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.